Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Misel, NPM 2015061018 dari kelas PSTIC. Di sini saya akan menjelaskan konsep dari sistem operasi. Baiklah, kita mulai langsung. Untuk materi yang pertama yaitu pengertian sistem operasi. Jadi definisi dari sistem operasi itu merupakan sekumpulan perangkat yang dimiliki komputer dan saling berkaitan satu dengan yang lainnya serta untuk berinteraksi menjalankan proses dalam pengolahan data untuk menghasilkan sebuah informasi. Jadi untuk pengertian singkatnya itu seperti penghubung antara pengguna mesin dengan hardware yang dimiliki oleh mesin tersebut. Dan setiap mesin yang digunakan itu pasti memiliki sistem operasinya masing-masing sesuai dengan kebutuhan dan fungsinya masing-masing. Selanjutnya ada sejarah sistem operasi. Jadi sejarah sistem operasi itu ada terbagi menjadi 4 generasi. Untuk generasi yang pertama yaitu dari tahun 1945 sampai dengan 1955. Pada generasi ini merupakan awal perkembangan sistem komputasi elektronik sebagai pengganti sistem komputasi mekanik. Pada generasi ini nih belum ada yang namanya sistem operasi komputer, maka sistem operasi komputer itu diberi instruksi yang harus dikerjakan secara langsung. Kemudian selanjutnya untuk generasi kedua yaitu dari tahun 1955 sampai 1965. Pada generasi ini udah mulai memperkenalkan BPS atau Batch Processing System, yaitu pekerjaan yang dikerjakan dalam satu rangkaian lalu dieksekusi secara berurutan. Pada generasi ini sistem komputer juga masih belum dilengkapi dengan sistem operasi, tetapi beberapa fungsinya itu sudah ada. Kemudian yang generasi ketiga yaitu dari tahun 1965 sampai dengan 1960. Pada generasi ini nih sistem operasi itu mulai dikembangkan untuk melayani banyak pemakai sekaligus, di mana user atau pengguna dapat berkomunikasi lewat terminal secara online ke komputer. Maka sistem operasi ini memiliki menjadi multi-user atau bisa digunakan oleh banyak pengguna sekaligus dan multi-programming, yaitu dapat melayani banyak program sekaligus. Selanjutnya untuk generasi keempat atau generasi yang terakhir yaitu sistem operasi ini sistem operasi ini digunakan untuk jaringan komputer, yaitu di mana user menyadari keberadaan komputer-komputer itu udah saling terhubung satu dengan yang lainnya. Kemudian materi selanjutnya yaitu fungsi sistem operasi. Jadi fungsi yang pertama itu sebagai memory management, yaitu terbagi menjadi dua fokus utama, yaitu primary memory dan main memory. Di mana kalau primary memory ini merupakan kebutuhan penyimpanan yang diutamakan seperti RAM. Kemudian kalau main memory itu merupakan penyimpanan yang dapat diakses langsung melalui CPU-nya. Kemudian fungsi yang kedua yaitu device management. Di fungsi ini sistem operasi itu memiliki fungsi untuk mengatur komunikasi antara perangkat melalui setiap driver untuk program yang berperan untuk menangani hal tersebut yaitu input dan output controllernya. Kemudian untuk fungsi yang ketiga yaitu file management. Pada fungsi ketiga ini sistem operasi itu juga sudah dapat digunakan untuk menjalankan konfigurasi pada dokumen mulai dari tahap awal hingga tahap akhir yang mengatur kebutuhan detail setiap informasi. Kemudian mengelola lokasi, fungsionalitas sistem, dan fitur lainnya. Fase pengaturan tersebut disebut dengan file system yang biasanya dimasukkan ke dalam direktori pencarian untuk mempermudah dalam penggunaannya. Kemudian fungsi yang keempat yaitu processor management. Fungsi dari sistem operasi yang terakhir adalah mendukung proses multiprogramming untuk menentukan fase mana yang menggunakan prosesor dalam jangka waktu tertentu. Sistem operasi dimaksudkan untuk mempermudah penggunaan komputer secara efisien, dan sistem operasi ini mengatur secara optimal sumber daya sistem komputer yang digunakan. Kemudian ada komponen dalam sistem komputer. Jadi di sini ada 3 komponen utama dalam sistem operasi. Yang pertama yaitu file yang merupakan
yang terbentuk atau dijalankan melalui sebuah sistem operasi. Yang kedua itu adalah kernel atau perangkat lunak yang membentuk sistem operasi dan memiliki tugas untuk melayani berbagai macam program aplikasi secara aman dan mudah. Dan yang ketiga itu ada user interface. Jadi sistem operasi mempunyai karakteristik antarmuka yang menjadikan interaksi antara pengguna dengan komputer. Selanjutnya, sistem operasi juga memiliki beberapa komponen lainnya, yaitu ada 8 komponen. Yang pertama adalah manajemen proses. Jadi manajemen proses itu adalah sebuah program yang sedang dijalankan atau dieksekusi. Dan sebuah program itu membutuhkan beberapa sumber daya untuk menyelesaikan tugasnya. Sumber daya tersebut dapat berupa CPU time, memori, berkas-berkas, dan perangkat-perangkat input-output. Sistem operasi ini mengalokasikan sumber daya tersebut saat proses itu diciptakan atau sedang dijalankan. Dan ketika proses tersebut berhenti dijalankan, maka sistem operasi akan mendapatkan kembali semua sumber daya yang bisa digunakan kembali. Selain itu, ini juga bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan manajemen proses, seperti membuat dan menghapus proses penggunaan pengguna dalam sistem proses, menunda dan melanjutkan proses, menyediakan mekanisme untuk sinkronisasi, menyediakan mekanisme untuk komunikasi, dan yang terakhir menyediakan mekanisme untuk penanganan deadlock. Kemudian komponen yang kedua yaitu manajemen memori utama. Jadi memori utama atau sering disebut dengan memori yaitu suatu array yang besar dari bit dan ukurannya dapat mencapai ratusan, ribuan, bahkan sampai dengan jutaan. Dan setiap bit itu pasti memiliki alamatnya masing-masing. Memori tersebut juga memiliki fungsi yaitu untuk menjadi tempat dari penyimpanan suatu akses data yang digunakan oleh sebuah CPU maupun perangkat input ataupun output. Memori ini juga termasuk sebagai penyimpan yang volatile atau sementara. Hal ini berarti datanya dapat hilang pada saat sistemnya itu dimatikan. Jadi di memori utama ini data itu dapat hilang saat sebuah sistemnya itu sedang dimatikan atau sedang dinonaktifkan gitu. Kemudian sistem operasi ini juga bertanggung jawab pada aktivitas yang berkaitan dengan manajemen memori, contohnya yaitu dapat memilih program yang hendak di-load ke dalam memori, dapat mengalokasikan dan mendelokasikan ruang memori yang disesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing, dapat menjaga track dari memori yang telah digunakan dan siapapun yang dapat menggunakannya. Selanjutnya untuk fungsi yang ketiga yaitu manajemen secondary storage. Jadi data yang disimpan dalam memori utama itu bersifat sementara dan jumlahnya sangat banyak. Oleh karena itu, untuk menyimpan keseluruhan data dalam program komputer dibutuhkan secondary storage yang bersifat permanen dan mampu menampung banyak data. Contohnya itu adalah hard disk, disket, dan lain-lain. Jadi sistem operasi ini bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan disk management seperti free space, manajemen, alokasi penyimpanan, dan penjadwalan disk. Jadi kalau yang sebelumnya itu data-datanya itu tersimpan sementara, kalau di secondary storage ini data-datanya itu tersimpan dengan permanen. Kemudian untuk yang komponen yang keempat yaitu manajemen sistem input-output, sering disebut juga dengan device manager, menyediakan device driver yang umumnya sehingga operasi input-output dapat seragam, yaitu membuka, membaca, menulis, dan menutup. Contoh penggunaan operasi yang sama untuk membaca berkas pada hard disk, CD-ROM, dan floppy disk. Komponen-komponen dari sistem operasi untuk sistem input-output ini berupa buffer, yaitu penampungan sementara dari atau ke perangkat input-output. Yang kedua yaitu spooling, melakukan penjadwalan pemakaian input-output sistem supaya lebih efisien. Jadi menggunakan antrian dan lain-lain. Kemudian yang keempat itu menyediakan driver untuk melakukan operasi rinci dari perangkat keras input ataupun output tertentu. Selanjutnya untuk komponen yang kelima yaitu manajemen berkas. Berkas adalah kumpulan informasi yang berhubungan dengan tujuan pembuatan berkas tersebut. Berkas ini juga dapat memiliki struktur yang bersifat
hierarkis berupa direktori, volume, dan lain-lain. Sistem operasi ini bertanggung jawab atas pembuatan dan penghapusan berkas, pembuatan dan penghapusan direktori, mendukung manipulasi berkas dan direktori, memetakan berkas ke secondary storage, membackup berkas ke media penyimpanan yang permanen atau non-volatile. Selanjutnya untuk komponen yang keenam yaitu sistem proteksi. Jadi proteksi ini kan mengacu pada mekanisme untuk mengontrol akses yang dilakukan oleh program, prosesor, atau pengguna ke sistem sumber daya. Mekanisme ini harus dapat membedakan antara pengguna yang sudah diberi izin dan yang belum diberikan izin, kemudian specify the control to be imposed, terus provide a means of enforcement. Selanjutnya untuk komponen yang ketujuh yaitu jaringan. Jadi sistem terdistribusi adalah sekumpulan prosesor yang tidak terbagi memori atau clock. Jadi tiap prosesor itu memiliki memorinya masing-masing. Prosesor-prosesor tersebut kemudian terhubung melalui jaringan komunikasi. Sistem distribusi ini menyediakan akses pengguna ke berbagai macam sumber daya sistem. Akses tersebut itu dapat menyebabkan computation speed up, increased data availability, increased reliability. Kemudian untuk komponen yang terakhir yaitu command interpreter system. Jadi sistem operasi ini menunggu instruksi dari pengguna atau command driven. Program yang membaca instruksi dan mengartikan control statement umumnya disebut dengan control card interpreter atau control card interpreter, command line interpreter, dan Unix cell. Jadi kalau command interpreter system ini sangat bervariasi dari sistem operasi ke sistem operasi yang lainnya dan disesuaikan dengan tujuan dan teknologi input-output device yang ada. Contohnya itu CLI, Windows, pen-based, atau touch, dan lain-lainnya. Materi selanjutnya yaitu layanan dari sistem operasi. Jadi sistem operasi ini harus menyediakan berbagai layanan-layanan, contohnya itu sebagai pembuatan program, yaitu sistem operasi ini menyediakan berbagai macam fasilitas dan layanan membantu program untuk membuat program itu sendiri. Kemudian yang kedua itu eksekusi program, yang ketiga itu pengaksesan perangkat masukan atau keluaran, yang keempat itu pengaksesan terkendali terhadap berkas. Jadi maksudnya pada sistem ini banyak pemakai simultan dan sistem operasi ini menyediakan mekanisme proteksi untuk mengendalikan pengaksesan terhadap berkas. Yang kelima yaitu pengaksesan sistem, dan yang terakhir yaitu deteksi dan memberi tanggapan terhadap kesalahan akunting. Jadi maksudnya itu SO itu mengumpulkan data statistik penggunaan sumber daya dan memonitor parameter kinerja dari sumber dayanya sendiri. Materi selanjutnya yaitu sistem calls. Jadi sistem calls ini menyediakan antar muka antara proses atau program yang sedang dijalankan dan sistem operasinya. Biasanya tersedia dengan berbagai instruksi bahasa rakitan dan beberapa contoh sistem mengizinkan sistem call dibuat langsung dari bahasa pemrograman tingkat tinggi. Selain itu, beberapa bahasa pemrograman tingkat tinggi, contohnya seperti C, C++, itu telah didefinisikan untuk menggantikan bahasa rakitan untuk sistem pemrograman. Jadi ada 3 metode yang digunakan untuk memberikan parameter kepada sistem operasi, yaitu melalui register, menyimpan parameter dalam blok atau tabel pada memori, dan alamat blok tersebut diberikan sebagai parameter dalam register. Kemudian yang ketiga yaitu menyimpan parameter atau push ke dalam stack oleh program dan melakukan pop-off dan stack oleh sistem operasi. Jadi selanjutnya itu ada struktur sistem operasi. Jadi untuk struktur yang pertama yaitu struktur sederhana, ini dimulai dengan sistem yang kecil sehingga sistem ini sederhana dan terbatas, kemudian berkembang dengan cakupan yang original. Struktur sistem MS-DOS ini disusun untuk mendukung fungsi yang banyak pada ruang yang kecil.
struktur sistem Unix terdiri dari 2 kernel, yaitu antarmuka dan device driver dengan program sistem. Kemudian yang kedua yaitu pendekatan terlapis. Jadi lapisan adalah implementasi dari objek abstrak yang merupakan enkapsulasi dan dari data dan operasi yang bisa memanipulasi data tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu mikrokernel, yaitu menyusun sistem operasi dan menghapus semua komponen yang tidak esensial dari kernel tersebut dan mengimplementasikannya sebagai sistem program dan level pengguna dengan fungsi utamanya itu untuk mendukung fasilitas komunikasi antara program klien dan bermacam-macam layanan yang berjalan di user space-nya. Kemudian yang materi terakhir yaitu mesin virtual. Jadi mesin virtual ini mengambil pendekatan terlapis sebagai kesimpulan logis. Jadi mesin virtual itu memperlakukan hardware dan sistem operasi seolah-olah berada pada level yang sama sebagai perangkat kerasnya gitu. Pendekatan mesin virtual ini menyediakan sebuah antarmuka yang identik dengan underlying bare hardware. Sistem operasi ini membuat ilusi dari banyak proses dan masing-masing itu dieksekusi pada prosesornya. Pada prosesornya sendiri dengan virtual memorinya sendiri. Jadi virtual memory ini dibuat dengan pembagian sumber daya oleh komputer fisik. Sumber daya dari komputer fisik itu untuk membuat virtual memorinya. Kemudian di sini juga ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh mesin virtual, yaitu penjadwalan CPU, bisa menciptakan penampilan seakan-akan pengguna mempunyai prosesor sendiri. Yang kedua yaitu spooling dari sistem data, bisa menyediakan virtual card reader dan virtual line printer. Yang ketiga yaitu sebuah time sharing, di mana terminal user yang normal melayani sebagaimana operator konsulat. Dan yang terakhir yaitu perangkat lunak atau virtual memory, membutuhkan ruang di dalam disk untuk menyediakan memori virtual dan spooling, yaitu sebagai disk virtual. Terima kasih. Sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan pengucapan ataupun ada koreksi, dipersilakan. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.